Nah, di Al-Quran disebutkan bahwa hikmah yang harus disampaikan, bukan sekedar kata-kata. Lah, ChatGPT juga bisa dong dakwah. Bisa nggak? Iya, bisa juga ya. ChatGPT itu cuman data, cuman fakta, cuman informasi, tapi dia tidak punya hikmah. Nah, itu yang sedang dikembangkan oleh AI supaya bisa punya hikmah, tapi nggak akan bisa. Karena hikmah itu adalah Allah yang ngasih. Hikmah itu dari mana? Yaitu tadi, perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Nah, itu yang akan mendorong. Karena sebenarnya yang menggerakkan itu bukan lisan kita, bukan kata-kata kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Demo di sono no. Ngapain barang no. Besi nih. Antum berdua belum sholat ya? Ayo kita sholat. Gak usah ingetin sholat kayak gitulah. Gak usah Minggir, ngapain sih? So suci lu kayak Pak Ustadz. Gue bukan ustadz tapi gue malaikat. Tampang lu no, malaikat buset. Sikat dulu muka lu. Awas nih. Awas lu, gua lagi ngobrol. So asik banget lu. Duduk aja sono, duduk. Ya duduk dulu. Ayo ngobrol. Lagi rame demo, nih ngambilin besi, ngambilin lagi apa? Bakar motor ya? Bakar ban. Nih ya, daripada Ngapain? Apa yuk? Ayo. Nih, Sholat lagi. daripada bingung nih ya, dakwah tuh kayak gimana? Ini kita panggil ahlinya di dakwah. Anda punya satu kenalan nih, biar kalian bisa sadar ini. Sholat itu penting. Manggil guru dia. Mana sini? Panggilin. Ustadz, masuk. Assalamualaikum. Kenapa dia panggil Ustadz? Ramai banget di kelas, ada apa nih? Ini Pak biasa nih. Mereka nggak mau sholat, Pak. Ingetin sholat, so asik ini. Ganggu Pak. aja. Padahal dia kan Sholat itu siswa. kewajiban. Dia kan siswa biasa, ngapain dulu kita? Bukan ustadz juga. Bukan guru, bukan ustadz padahal. Bukan malaikat juga. Iya, ngaku-ngaku malaikat Iya, dia, Pak. ngaku malaikat. Ngaku Tampang malaikat ini dia. nih, tampang malaikat. Astaga. Tenang, rusuh begini. Ini kan teman kamu itu sedang ngingetin kebaikan. Jadi jangan sampai dinilai seperti itu dong. Apalagi di Al-Quran sebutkan bahwa ud'u fisabil rabbik, bahwa ngingetin itu adalah kata yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi sholat kan, gitu. Emang ada yang salah ya? Gak ada. Iya, Ngingetin maksud aja. dia ganggu kita lagi ngobrol, Pak. lagi seru nih. Kan timingnya gak pas banget atau kalau misalnya mau ngajak juga ya tunggu lagi ngapain. Yang sholat wajib atau ngobrol? Nah, Yang wajib tuh sholat atau ngobrol? Ngobrol dulu, baru sholat. Ya, sholat dulu lah. Ngobrol dulu. Masih ada waktu. Iya. Nah, sekarang bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau di akhirat lain lagi loh. Percaya akhirat kan? Saya. Mau mati nggak? Hah? Nggak mau tuh Jangan sama. sekarang Pak. Semua orang kau pasti nih. mati. dulu. Semua orang pasti mati dong. Iya Nah, sih. nanti akan di akhirat kan. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban nih. Waktu kamu itu dipakai apa? Terus kewajiban kamu dilaksanakan atau enggak? Tiba-tiba kalian sedang didakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih merenung, menunggu gitu kan. Ini masuk neraka apa masuk surga? Tiba-tiba teman kamu masuk surga. Nah, orang ini masuk surga misalkan tiba-tiba nyelonong aja. Dia bisa Lah, kok narik dia saya, bisa- Pak. Bisa narik saya ke surga, Pak. Yes. Lah kok dia bisa masuk surga ya Allah? Lah kan dia sholat, kamu enggak. Gak diajak dia. Nah, Udah diajak tadi. kamu tinggal ngomong kan ke dia. Lah dia nggak ngajakin gua. Lah berarti dia juga masuk neraka dong sama saya. Ayo. Ayo. Bisa ditarik gitu justru. Alhamdulillah. Nah, kecuali orang tadi, teman kamu itu setelah sholat ngajakin, ayo kita sholat. Nah, itu berarti terserah sih. Kalau mau ikut atau enggak, ya itu urusan kalian. Tapi yang penting, kata nanti kalau di akhirat udah saya bilangin, tapi mereka masih ngobrol. Nah, gimana kalau gitu? Tapi Kak, itu kan bukan tugas dia kan, Pak. Itu kan Iya. lebih ke tugas guru sama ustadz, Pak. Nah, Ngapain? ini dia. Itu memang harus paham dulu ya. Memang kalau dilogikakan itu seperti itu. Kamu kan bukan ustadz, kamu kan teman. Tahulah kamu itu siapa, jangan sok suci gitu kan biasanya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengajarkan bahwa ya kalau kebaikan itu disampaikan walaupun satu ayat. Satu ayat. Iya, Dia walaupun. nggak nyampein ayat. Nah, walaupun dalam artinya Nggak nyampein ayat. Sholat itu kewajiban. bukan ayatnya, tapi itu adalah terjemahannya, Oh, maknanya bahwa itu kewajiban melaksanakan sholat akhirnya disampaikan. Nih, kalau teman-teman punya adik gak? Punya. Nah, Enggak. gimana cara mendakwahkan adik?
Ya ngajak adik sholat berarti kan. Nah itu namanya menyampaikan ayat. Kalau adik kita nggak bisa Al-Fatihah berarti kita ajarin Al-Fatihah. Nah itu juga mendakwahkan namanya juga. Tapi kan Sesimpel itu sih. Tapi kan mereka belum balik, nggak apa-apa dong. Nggak perlu didakwain juga. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan mereka perlu belajar. Siapa yang pantas untuk mengajarkan? Ya tentu saja yang lebih ngerti. Betul nggak? Betul. Iya. Masa dia harus belajar sama Baby Bas? Nah, kan nggak mungkin. Nah, belajar pada kakaknya, orang yang terdekat. Dan nggak mungkin belajar sama orang yang jauh, guru-guru. Ya mungkin adalah ustadz-ustadz di sana. Tapi kan yang paling ada di rumah itu pasti keluarganya dong. Nah, itu yang perlu didakwahi gitu. Jadi, gimana? Gak usah dakwah. Harus dakwah. Tetap gak usah. Nggak ngerti lu, udah dijelasin Emang gimana Pak biar bisa dakwah Pak? Nah, untuk bisa dakwah itu kita harus memulai dari niat dulu. Apa niatnya? Nah, niatnya Apa itu, itu Ustaz? kita pengen jadi ustadz, pengen dipuji, atau memang lurus pengen ngingetin. Karena banyak yang, saya pengen dipanggil ustadz, akhirnya wah berpakaian seperti ustadz gitu. Niatnya memang seperti berdakwah, Nyari tapi muka itu mah. itu mah Nyarmut cari itu. engagement. Pengen dipilih lagi di periode selanjutnya. Itu nggak boleh tuh. Wah, siapa Niatnya tuh? harus dibenerin dulu dong. Yang kedua, nih harus ibadahnya juga harus dibenerin dong. Jadi istilahnya dakwah itu bukan ngomong doang. Itu bukan sekedar hanya menyampaikan kalimat-kalimat, tapi dia ada hikmah. Nah, di Al-Quran disebutkan bahwa hikmah yang harus disampaikan, bukan sekedar kata-kata. Lah, ChatGPT juga bisa dong dakwah. Bisa nggak? Iya. Bisa juga ya. Ingetin. ChatGPT itu cuman data, cuman fakta, cuman informasi, tapi dia tidak punya hikmah. Nah, itu yang sedang dikembangkan oleh AI supaya bisa punya hikmah, tapi nggak akan bisa. Karena hikmah itu adalah Allah yang ngasih. Hikmah itu dari mana? Ya itu tadi, perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Nah itu yang akan mendorong. Karena sebenarnya yang menggerakkan itu bukan lisan kita, bukan kata-kata kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Jadi teman kita mau mukulin orang kita supaya sholat ataupun ngegalakin mereka supaya sholat, belum tentu mau sholat. Ataupun dibaiki, ditraktirin setiap hari terus supaya mereka mau sholat, belum tentu mau sholat. Tapi kalau kata Allah, walaupun kita cuma bilang, ayo sholat, dia tiba-tiba bergerak dan mau sholat, itu adalah Allah yang menggerakkan hatinya. Nah itu bagaimana bisa menggerakkan hatinya? Yaitu harus dengan hikmah sesuai disebutkan di dalam Al-Quran. Ini lanjut. Nah yang ketiga, setelah tadi kan niatnya udah lurus nih, terus dia ibadahnya udah diperbaiki juga supaya dapat hikmah. Yang ketiga adalah dia harus upgrade keilmuannya. Emang bener sih, kalau kamu ngajak orang ya harus minimal harus tahu lah dasar-dasarnya, basic-basicnya. Gak usah sok tahu juga, jangan juga ketinggian gitu ya bahasanya. Wah, udah kayak Gua malaikat. Abang malaikat Hater semua. itu juga salah. Jangan sampai sok gua nih, gua malaikat nih, lu siapa? Nah, jangan juga gitu. Karena setan sangat lembut sekali masuk ke dalam hati seseorang. Bayangin nih, kita udah sholat, kita udah mau ibadah, kita benerin, udah kita sholat, kita mau berdakwah, niat kita udah lurus, kita jalanin, sholat berjamaah, tapi setan bisa datang. Kamu itu memang hebat. Wah, kamu itu soleh. Kamu itu, wah itu udah datang tuh bahasa-bahasa kayak gitu. Jadi malaikat. Nah, gitu. udah. Wah, gue udah kalau malaikat nih, wah. Jadi malaikat ini. Dengerin. Nah, itu juga harus dijaga. Intinya tadi bahwa kita harus menjaga perasaan dengan apa? Dengan mengupgrade ilmu. Artinya kita harus tahu, harus ngaji. Kalau nggak ngaji, ya nggak tahu. Nggak mungkin nanya ChatGPT juga. Nanya ChatGPT bisa jawab sih, tapi dia nggak akan ngajarin hikmah. Bayangin, satu ustadz yang bilang satu ayat dengan penuh hikmah, mungkin masih keinget sampai sore, pagi, siang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup kita masih ingat kata itu. Kata ustadz itu apa? Dengan dalil satu dalil itu. Tapi belum tentu dengan ribuan data yang diberikan oleh ChatGPT, apa yang kita tanya dia jawab, kemudian semua pertanyaan diselesaikan sama dia, tapi belum ngena ke hati. Karena yang bicara bukan hati, tapi yang berbicara adalah Robot. Mesin. ya Laptop. begitu. Kan ngasih tahu benda mati. Nah selanjutnya apalagi nih, kalau setelah tadi kan udah lurusin niat, udah benerin ibadah, udah upgrade keilmuan. Nah ini dia yang penting, yaitu kita harus bangun dengan komunitas. Nah ini harus ketemu dengan orang-orang yang baik,
orang-orang yang satu frekuensi. Jangan sampai ya tadi kita udah coba soleh, kita coba perbaiki niat, kita sudah upgrade keilmuan. Nongkrongnya sama yang begitu lagi ya, akhirnya ngejarah lagi deh ya ke situ lagi deh. Akhirnya ya konsisten kita terganggu dong. Kebanyakan setannya sama malaikatnya nanti. Kira-kira gimana? Ngerti nggak? Berarti Ngerti. saya harus ngomong sama dia dong. Nah, ngomong apa emang? Yang itu yang poin utamanya itu kita harus cari orang-orang yang apa? Yang soleh. Yang soleh. Yang soleh. Jangan kayak setan-setan gitu. Tapi kan saya enak bareng dia nih, nongkrong-nongkrong. Nah itu dia berarti harus saling mengajak. Dakwah fungsinya di situ. Kalau kita sudah punya niatan, oh ini kayaknya saya membuang waktu nih nongkrong-nongkrong. Wah, saya kayaknya sholat saya ini kayaknya dilambat-lambatin atau bahkan ninggalin sholat. Saya harus perbaiki nih. Nah, ajakin temennya. Sholat dulu aja yuk. Nah, gitu. Kalau masih kekeh, ya kita tinggalin dong. Nah, kita ketemu sama orang-orang yang memang satu frekuensi. Kira-kira orang-orang yang soleh itu ada di masjid atau ada di jalan? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa jalan bisa aja orang mau dakwah di jalan. Iya, bisa. Nah, berarti pintar-pintar kita untuk melihat kondisi dan situasi. Lah kalau memang ini membuang waktu, kalau ini membawa meninggalkan sholat ya ngapain kita harus bergaul dengan orang yang seperti itu? Apalagi ada yang ngajakin buat konten yang istilahnya ngeprank, kemudian melakukan kebohongan. Nah, jangan percaya sosial media ya. Jangan sampai sosial media, wah ada yang ngajakin bikin konten yuk, bikin konten. Sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat, tapi kita lakuin karena kita wah ini seneng nih, happy nih masih muda, wah remaja gitu kan. Tapi sebenarnya itu nggak ada manfaatnya. Justru yang bermanfaat adalah apa? Yang mengatakan kebaikan dan menyuruh amal ma'ruf nahi mungkar. Itu yang baik. Bikin konten yang kayak gitu. Oke. Jadi Gimana? Jadi sebenarnya ya tergantung kita. Kita ini posisinya seperti apa nih? Kalau sebagai remaja berarti remaja yang amal ma'ruf nahi munkar itu seperti apa? Berarti dia ikut remaja masjid kayak gitu kan, ikut rohis, ikut pengajian gitu. Nah, konten kreator. Nah, gimana nih konten kreator berdakwah? Gimana emang? Nah, konten kreator berdakwah ya dia bikin konten yang tentang mengingatkan kebaikan, nunjukin ayat, menunjukkan hikmah tadi, potongan ceramah atau nanya juga bisa sih kita bikin konten misalkan bentuknya nanya gitu. Kayak gini bukan Pak, kayak sholat isya ada berapa rakaat? Nah, 5. wah, dapat goceng karena nyebutnya 5. Nah, Enak amat. 10 100 cepet. 200. Nah, itu kan konten kayak gitu sebenarnya apakah bagus? Ya itu cuma hura-hura aja, tapi kan lebih cenderung pernah nggak ngerasa hati kita hampa? Nah, itu kenapa ya kira-kira? Nah, itu kan pertanyaan yang bikin nanti yang netizen itu berpikir gitu. Oh iya, kenapa ya? Kenapa ya? Taruhlah ayatnya, taruhlah ceramahnya, taruh siapa. Nah, itu bikin konten. Sesimpel itu, bahkan sampai nge-share juga sebenarnya itu ya dakwah juga sih. Walaupun memang ya banyak yang mencibir juga kayak tadi kan. Kalau yang offline mungkin ya gitulah. Kamu so suci ini gini. Apalagi di online-nya, wah ini udah pasti banyak yang buzzernya ini. Haters di mana-mana. Jadi kalau gini Pak, kita misalnya mau dakwah nih, ngingetin sholat. Tapi kita ngerasanya kayak saya mah tukang cabut, tukang kabur dari sekolah, gak pernah baik. Gimana tuh Pak? Nah itu dia, kena jebakan lagi itu. Jebakan apa lagi? Nah, itu ada Jebakan jebakan tikus. setan lagi itu. Jadi Dijebak setan itu nggak setan nih gitu ya. mau. Niat kita udah benar, udah mau ngingatin. Pasti setannya bilang gini, lu siapa sih? Ngegetin dia, lu aja nggak benar, udah diam aja. Tapi bener tuh Pak, kita jaga bener, masa kita mau dakwain orang? Iya. Nah, poinnya adalah memang benar di Al-Quran disebutkan bahwa kabura maqtan indallah, bahwa kebencian Allah kepada apa yang tidak dilakukan oleh yang menyeru. Tapi sebenarnya ketika kita menyerukan, itu dalam rangka memperbaiki diri kita. Bukan kita menggurui. Oh, kamu sholat. Sementara dia ngerokok. Misalnya, sholat. Gitu. Enggak juga. Tapi kita juga memperbaiki diri. Kita coba memperbaiki diri kebenaran. Nih, ada teman kita yang memang kita harus ajak benar juga. Ya kita coba aja. Maka kewajiban itu sudah kita dapat bahwa kita memperbaiki diri dan kita juga ngajak orang. Terlepas dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak mengulanginya lagi. Betul nggak? Jangan sampai oh ya udah kita ngajakin orang tapi kita tetap dengan perbuatan yang tidak benar itu. Tapi ngajakin orang benar. Lah itu kayak lilin. Tahu nggak lilin? Apa? Nah, lilin. Leleh. Lilin itu dibakar, leleh kan? Iya. Nah,
cahayanya itu menerangi orang, benar gak? Iya. Kalau gelap kan menerangi orang tuh cahayanya lilinnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Ya ibaratnya gitu. Kamu jangan mabok, kamu jangan judi, kamu jangan riba gitu. Sendirinya kan, Sementara sendirinya dia gitu. riba, sementara dia ya itu nerangin orang bisa tercerahkan, orang bisa baik, tapi dirinya sendiri habis nanti pas di akhirat gitu. Tapi Pak, kan kalau kita masih pengen dakwah nih, tapi ilmu kita kurang, gimana tuh mau dakwah? Tapi kan gak ada ilmunya. Nah, itu dia penting. Ya kita mendakwah berarti jangan melampaui dengan kemampuan kita. Tetapi semangat dakwah itu bagus. Kenapa bagus? Karena itulah yang menyebabkan manusia itu seorang muslim tetap hidup. Ada yang tahu nggak kenapa ikan tidak asin? Hah? Walaupun hidup di laut. Karena Kenapa tuh? daerah tawar. Kenapa ikan laut tidak asin? karena walaupun airnya ada diminum. di laut, maksudnya gitu. Ada di akuarium. Ya nggak asin lah. Karena, Selautan asin semua. Tapi karena biasa hidup di tempat asin. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Dari kamu apa? Karena garamnya turun. Garamnya turun. Apaan sih? Dia tuh berenang doang dia. Ya, ini agak belum pernah bakar ikan di laut ya. Bakar Gak di ada laut. pengalaman Nggak, ini ke kebakar, pantai Pak. ini. Di pinggir laut lah. Oh, di pinggir Gini, laut. Jadi kalau bakar ikan di pinggir laut itu ketika ikan udah kita tangkap itu kemudian kita bakar itu tetap si ikannya itu dikasih garam Biar asin. biar asin. Biarin. Karena kalau nggak dikasih garam dia nggak asin. Berarti kan kesimpulannya kalau ikan itu hidup di laut selama puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, tapi dia nggak akan jadi asin. Kenapa kira-kira? Nggak nyerep. Nggak nyerap, iya nggak nyerap. Kenapa nggak nyerap? Jadi Gak sekalian aja pertanyaan. gak diminum Berarti sama ikannya. Pori-porinya lebih kecil dari garam. Wah, ini udah bahasa biologi. ilmiah. Agak dikit. Oh my god. Jawabannya adalah karena ikan itu hidup. Hah? Bener gak? Karena ikan itu hidup. Ikan asin yang di pasar itu, kenapa mereka asin? Karena Karena mereka mereka Oh. Karena mereka mati. Hmm. Diawetin sama garam. Akhirnya asin. Nah, ikan yang di laut itu nggak akan asin. Kenapa? Karena mereka hidup. Nah, orang yang seorang muslim yang berdakwah, dia itu hidup. Hidup apa? Hidup tidak terpengaruhi oleh budaya-budaya ataupun pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Yang di luar Islam. Ya bagaimana dia mau mendakwahkan Islam kalau misalkan dia masih bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik. Berarti orang yang berdakwah itu dia hidup, dia mengajarkan, dia berdakwah, dia mencontohkan. Nah, berarti dia hidup dan tidak terpengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu pentingnya dakwah. Sebenarnya tadi akhirnya dakwah itu menjadi penting supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Nah, gimana kalau keilmuannya kurang kan? Gitu pertanyaannya. Nah, berarti dakwah kita itu jangan sampai melebihi kapasitas kita. Ya kalau kita nggak ngerti riba ya, maksudnya jangan sampai kita datangin orang yang beriba kemudian kita, jangan riba gini ya. Kita nggak ngerti juga kan maksudnya ribanya itu sebelah mana, akarnya apa, ini itu kita belum belajar itu. Tapi kalau sebatas hanya sholat, puasa, zakat, atau mungkin berbuat baik kepada orang tua, itu kita udah paham dong yang kayak gitu. Ya tinggal kita memang kewajiban akhirnya setelah berdakwah itu kita wajib untuk mengupgrade diri dong. Jangan sampai udah nih saya udah cukup, akhirnya ya udahlah nggak usah dilanjutin lagi, keilmuan saya masih kurang. Nah, harus belajar dong. Emang ilmu itu harus bertambah. Maksudnya manusia itu kan berkembang gitu. Terus tapi kalau misalnya nih Pak, kita misalnya ngelihat ada orang lagi berjudi lah. Iya. Terus kita cuma taunya judi itu dilarang. Terus kita bilang, itu judi gak boleh. Lah, emang urusannya apa? Iya sih, pergi aja gitu. Soalnya kan itu kan emang batas kita taunya cuman ya tahu itu dilarang doang. Iya betul. Masa kita kayak kata itu apa ya? Ayo lupa. Udah bisa pergi aja udah beruntung karena Iya. biasanya langsung digebukin itu. Ya bener sih, kita harus ngingetin bahwa di hadis juga disebutkan bahwa kalau kita melihat satu kemungkaran kita itu harus, kalau nggak bisa ngerubah pakai tangan, ya kita minimal dengan hati. Ya itu tadi. Kalau kita melihat yang tadi kan ada kemungkaran seperti itu, ya kita nggak bisa pakai tangan, nggak bisa pakai fisik, nggak bisa pakai mulut, nanti digebukin lagi kan repot sendiri gitu. Ya udah, kita dalam hati kita bahwa kita di hati kita mengingkari bahwa itu adalah kemaksiatan gitu, dan kita jauhi. Ya kalau ada misalkan ada aparat ya kita laporin ke aparat. Maksudnya lah. kayak Wajib. misalnya kita ngelihat ada kemaksiatan gitu.
terus ke dalam hati kita, ih gak boleh itu. Terus kita maksudnya menolak pakai hati aja gitu, Pak. Iya, karena posisi kita masih pelajar, misalkan masih nggak mampu nih buat bilang kayak gitu, buat menindak atau apa, ya udahlah kita sebatas itu. Itu juga sebenarnya dakwah juga sih. Tapi dakwah ya memang harus disampaikan. Tapi kalau misalnya nih Pak, kita punya ilmunya, cuman masih ada rasa takut ngomong gitu. Nah, Itu kitanya boleh gak menolak pakai hati aja? itu nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu nggak bertindak? Mungkin bertindaknya takut dipukul atau apa. Ya udah, berarti kan kita nggak bisa dalam artian bergerak sendiri. Kita harus ya ngajakin ustadz setempat, ngajakin kepala RT kalau tadi kasusnya seperti itu, atau pihak berwenang atau apa. Ada yang memang pihak yang memang berkompeten untuk itu. Jadi misalkan ada hal yang seperti itu, ya udahlah kita sampaikan ke ustadz yang lebih paham, atau tadi di sini ayo gini nih gimana ya. Itu biar ustadznya yang datang. Termasuk dakwah juga sebenarnya yang ngajakin ke pengajian. Jadi nggak usah kita yang jelasin, biar nanti ketemu ustadz kemudian ya ustadz yang jelasin gitu. Itu kan ngajak juga kan. Ini juga misalnya apa? Nih misalnya dia ingetin saya nih. Emang kebiasaan Tapi gua lagi. gini, ayo shot gitu, tarik baju saya gimana tuh Pak? Nah. Saya main tangan kan katanya dakwah tuh lewat tangan, lewat Iya. mulut, lewat hati. Nah. Ini kalau pakai tangannya ditarik gimana tuh Iya Pak? Pak, kalau dakwanya maksa nih kayak Iya dia maksa tadi. nih, mukul-mukul. Tadi misalnya. gak maksa ya, Ya. itu tadi baik-baik. Oh. Iya baik tapi gak sabar. Udah gak sabar, ngaku Itu malaikat asalnya lagi. itu udah sabar banget. Ngaku malaikat lagi. Ya gini nih, saya punya satu perumpamaan. Misalkan kamu belum makan dari pagi, lapar banget. Teman kamu bawa nasi, nasi uduk, nasi padang kan, enak banget iya. tuh. Pakai rendang lagi kan, udah. Porsi kuli. Wah itu kan, dua porsi kuli lagi misalkan, udah mantep. Udah dibawa nih, tapi teman kamu ngelempar kayak gini. Marah lah. Kesel lah. Kesel. Iya. Tapi kan kamu lagi lapar. Tapi kesel saya. Tapi kesel, mau dimakan nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya kesel. Nah itu, karena caranya nggak benar. Itu gak bener lu. Walaupun Makanya kita bener. ngajakin ke surga itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan. Tapi caranya nggak benar tadi. Ngancam-ngancam, sampai marah-marah gitu kan. Wah, itu orang jangan harap untuk menerima kebaikan itu, yang ada malah kesel atau mungkin malah jadi dendam. Ngeri juga sih. Tapi kan saya bukan maksudnya saya sering bermaksiat nih. Ini perumpamaan saya. Nyari aman lagi, nyari aman. Apa tuh? Saya sering misalkan nih, saya sering berbuat maksiat. Terus didakwain sama seseorang, tapi kan seseorang itu kan marah-marah karena emang saya berbuatnya itu emang udah keterlaluan. Jadi itu yang salah siapa nih jadinya? Cara dianya yang marah-marah ke saya yang itu atau gimana? Nah, ini ada dua area yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah area yang bisa kita perbaiki, yang kita bisa jangkau. Ada area yang tidak bisa kita jangkau dan kita tidak bisa perbaiki. Kira-kira kalau kasus yang tadi, kita melakukan sesuatu yang membuat kesalahan yang cukup fatal sehingga orang langsung mendakwahin kita dengan marah-marah. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang marah itu bisa kita kendalikan? Enggak. Nggak bisa. Tapi yang bisa kita kendalikan siapa? Diri kita. Diri kita. Kita harus mikir dong. Apa sampai semarah itu ya orang saya melakukan kesalahan? Artinya apa? Artinya kita mengevaluasi diri kita dong. Artinya kita bermuhasabah dong. Kita bertobat. Nah itu area yang bisa kita perbaiki. Lah orang kalau marah, ya gitu ya itu tadi. Ketika ada orang yang baik datang ke kita, bukan orang itu baik, tapi Allah yang sudah membuat dia baik ke kita. Begitupun ada orang yang marah-marah ke kita. Ya kita ini salah apa? Tiba-tiba dia marah-marah. Berarti Allah yang membuat hatinya memang kesel sama kita dan akhirnya marah-marah. Kita nggak bisa ngendaliin dia, tapi yang bisa kita kendaliin adalah diri kita. Oh mungkin saya punya dosa, oh mungkin saya punya kesalahan. Nah sementara orang itu ya kita bisa memaafkan. Nah berarti kalau kita punya dua area itu, gampang nggak memaafkan? Gampang, karena kita mengerti bahwa itu bukan area kita. Termasuk kalau berdakwah nanti di sosial media, di Instagram, wah kita nulis dalil tentang sholat, wah kirim gitu kan. Wah tiba langsung teman-teman sekolahan membanjiri komentar. Woi, apaan? Wah banyak kan itu. Wah, ada yang ngata-ngatain lah itu. Kita sakit hati nggak? Iya. Sakit hati banget. Sakit hati kalau kita tidak paham kalau kata-kata itu, kalau mereka itu
tidak bisa kita kendalikan. Kan kita sudah paham tadi bahwa mereka mau komen apapun, mereka mau ngetik apapun di kolom komen kita, itu ya kita nggak bisa ngendaliin. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, benar nggak? Nah itu adalah bagaimana kita nggak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kendalikan kita apa? Diri kita, hati kita, biar nggak marah-marah, biar ketika baca komen ya udahlah gitu ya, memang dia komen jari-jari dia, kuota-kuota dia, konten apa akun dia kan, dia yang komen ya terserah lah mau komen apa juga, ya udahlah lepasin aja. Karena apa? Karena itu di luar jangkauan kita. Yang kita bisa jangkau adalah apa? Akun kita, perasaan kita memaafkan, dan ya mungkin kita juga nggak sesempurna itu sih. Makanya tuh jangan ngumpulin orang kalau ini. Dia. Oh iya dia. Kocak Gimana emang nih. sih? Ya kan dengerin kan. Tuh. Nih lagi Ya, tawa nih, dengerin. Sini Kan, dengerin. telinga kan tuh. Kalau ngingetin Gini orang dulu. tuh yang bener. Itu udah bener. Tuh ke Pak ngeyel tuh. Ngeyel nih. Dia udah Ditawain, didakwain, ngeyel. dia nggak nerima. Aduh. Mendingan daripada gak nerima mau diajak sholat. Nah, Tuh kan tutup telinga. harus saling mendengar, harus dengar feedback gitu loh. Gak usah, kayaknya ini caranya udah bagus nih. Ada teman saya waktu SMA, dia bikin poster pacaran haram. Dia Di hanya sekolah. Stop zina. Ditempel di pintu-pintu kelas lah, orang pada ngamuk lah ya kan. Ya seperti itu ya. Menurut dia mungkin benar, saya udah berdakwah dengan benar, dengan bener ini ya itu, menurut bener dia tuh. sih. Tapi mungkin orang belum tentu terima, gitu aja sih sebenarnya. Tapi gini Pak, kalau misalnya kita nih ngedakwahin temen yang bahasanya mungkin agak kasar. Oke. Sulit lah. Kita Sulit sulit buat tuh kita buat dakwain. iniin. Kalau misalnya kita ngikutin cara dia ngomong boleh nggak? Ah, itu dia. Mungkin ini ngambil satu frekuensi gitu Iya, ya. kalau frekuensi biar masuk ke circle dia gitu istilahnya tuh kayak gitu. Nah, ini takutnya kalau dia nggak berubah, kitanya yang berubah. Bener nggak? Jadi hidup dan mati lah itu. Iya, itu udah mati. Kalau dia yang nggak berubah, kita yang Dia berubah. ngikut kita atau kita ngikut dia. Itu dia. Kalau kita itu tadi kembali lagi bahwa kita harus banyak berdoa kepada Allah, banyak beribadah. Mungkin pernah dengar ustadz yang pergi ke jalan, kemudian dia berdakwah sama preman, sama ini. Iya Pak, mereka ustadznya yang itu tuh dakwanya tuh nggak pakai bahasa gimana ya, kayak ustadz yang lain, tapi pakai Iya. bahasa gaul. Emang boleh? Nah itu boleh, tapi memang basicnya harus kuat. Ya, itu tadi pertaruhannya antara mereka ikut kita atau kita ikut dia. Ya kalau dalam arti Bahasanya enak banget nih. Kita bukan kita mewarnai, malah kita yang tercemari kan gitu. Berarti kita perlu memang itu harus jam terbang tinggi, memang harus sudah berpengalaman, keilmuan ya. Kayak gitu itu memang perlu. Tapi untuk tadi misalkan hanya sebatas bahasa atau itu ya mungkin kita bisa. Tapi ya harus banyak evaluasi diri dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya lakukan terus kayak gini, saya malah terpengaruh atau enggak ya? Mungkin itu sih. Kalau udah kayak gitu berarti gimana? Berhenti berdakwah atau gimana tuh? Nah, kalau seperti itu berarti kita lebih bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba merenungi diri lagi gitu. Tapi memang benar, akhirnya kita harus berpikir bahwa kalau mereka nggak dibilangin kan kayak gitu biasanya. Iya, takutnya Kalau kita ikut mereka- dosa kan. Kalau mereka nggak dibilangin kita yang dosa, atau mereka malah menjadi-jadi. Iya. Ya kan? Oh, itu lebih bahaya misalkan. Oh ya udah kita coba jalanin agar mereka tidak lebih jauh lagi. Tapi ya memang kita harus menjaga diri. Ya itu tadi. Bagaimana menjaga diri? Perbaiki ilmuannya. Ngajinya harus kuat dong. Makanya ngaji. Ayo kita ngaji bersama. Cuman ngingetin doang. Tapi Ayo. kagak. Yang penting udah ngingetin. Tuh yang penting udah ngingetin tuh. Tanpa ilmu. Tutup telinga lagi dia. Ups. Jadi itu ya. Bagaimana Ya, Pak. dakwah itu, ternyata dakwah itu bisa dilakukan sesimpel itu. Bikin konten yang tentang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nge-share tentang Palestina, atau juga bisa ngingetin teman sebelah, atau itu sebenarnya semua dakwah. Bahkan seorang yang setir juga, orang yang bisa nyetir misalkan, dia bisa berdakwah. Dakwahnya apa? Nganterin ustadznya kemana-mana. Nah, itu dakwahnya itu. Bisa seperti itu. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Yang penting apa? Bahwa kita punya niat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin menyerukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah. Gitu. Dakwah yang benar, jangan aku malaikat. Oke, mungkin itu. Siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap, Pak.
Ya Pak, masih jam kosong nih. Aduh, yang kos juga ya. Mau habis, Iya. Ji. Mau habis. Mau habis. Bentar lagi apa sih? Pelajaran apa ya? Matematika. Iya. Matematika itu seru. Apaan sih? Lu sih, Kagak gara-gara seru. lu. Ayo kita belajar matematika, teman. Nah, itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ke kantin, Pak. Hei, sholat dulu.